Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Multiteknik Elektro Serang Banten. Saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah kulkas yang cara kerjanya menggunakan inverter. Ya. Jadi, ini awalnya dia pakai inverter yang modul ya, modul di sini, modul. Nah, setelah itu karena ternyata si inverternya itu rusak, jebol nih, bekas hangusnya tuh. Kok sebentar. Ya. Jadi ini bekas hangusnya nih. Jadi IC yang tertutup di pendingin itu setelah dibuka ternyata dia jebol. Ya, hangus. IC yang tertutup pendingin di modul inverter itu ada pendingin di situ ya. Dibuka saja, biasanya itu yang jebol, ternyata itu yang betul yang jebol ya. Buka saja pendinginnya pasti ketahuan jebol itu IC. Jadi setelah itu berhubung mencari IC-nya tidak ada ya. Berhubung mencari IC-nya tidak ada, ya terpaksa ya saya merubah kulkas ini menjadi kulkas modul ataupun kulkas timer ataupun kulkas manual ya, dirubah menjadi manual. Dan ini saya menggunakan timer 13 ya, 13. Sebetulnya terserah sih mau 13 14 tergantung kita yang merakitnya, terserah, tetapi saya menggunakan 13 itu. Dan yang kabel-kabel yang tidak terhubung dengan inverter saya putuskan dan saya rakit kembali seperti ini ya. Itu untuk kabel lampu, itu kan lampu menggunakan LED ya. LED itu kan 12 volt. Saya menggunakan trafo seperti ini. Jadi saya rangkai lagi seperti elektronik. Yang keluarnya ini 25 volt, saya rangkai menjadi keluar cuman hanya 12 volt. Ya, tapi tidak nyampe 12 volt sih sebetulnya ini. Yang bahan-bahannya ini cuman dioda, elko dan transistor 7812 ya, bahan-bahannya, dan trafo kecil ya. Jadi ini seperti ini rangkaiannya. Oke, jelas ya. Dan trafo ini saya menggunakan trafo dari bekas adaptor ya. Adaptor booster, maksudnya booster TV. Silahkan dicari saja di booster TV yang sudah tidak terpakai. Jadi saya menggunakan ini ya, trafonya. Dan timernya saya menggunakan timer ini 13 ya. Mau 13, mau 14, mau 1 berapa ya nggak masalah ya, terserah Anda semua, tergantung gimana mau rakitnya gitu. Yang terpenting jalur jangan sampai salah ya. Tuh, untuk bagian fan. Nah, bagian fan itu yang terpenting. Itu yang terpenting ya. Bagian fan terserah Anda mau menggunakan yang 12 volt ataupun yang 220 volt, terserah Anda. Tetapi saya menggunakan yang 220 volt karena yang 12 volt juga dia sama sudah jebol. Ya, oke. Dan ini yang kabel-kabel yang tidak terhubung saya putuskan seperti ini. Ya, jadi yang saya pakai yang hanya kabel-kabel tertentu saja. Kabel-kabel tertentu saja ya. Tuh. Dan berikutnya saya menggunakan ini sebetulnya ini ya. Sebetulnya menggunakan freon R600 ya. Nah, berhubung si kompresornya itu juga rusak ataupun jebol karena IC itu, sebetulnya awalnya sih jebolnya karena IC ini modul ya. Saya kasih tahu dulu, saya jelaskan dulu. Modul ini bisa jebol itu ya, bisa rusak karena kenapa? Karena kompresor ya, kompresor. Nih kompresornya nih. Nih kompresornya. Ini kompresor bawaannya. Sudah saya belah dan ternyata nah ya, hitam gulungannya ya. Ternyata ini kompresornya konslet ataupun sudah terbakar, akhirnya memakan modul ini ya, jadi akhirnya si modul ini rusak. Yang berawal modul ini rusak karena kompresor berarti ya, kompresor gitu. Jadi setelah saya lihat
akhirnya saya putuskan untuk mengganti kompresor. Ya, mengganti kompresor. Kompresor ini kompresor R134 ya. Kalau bawaannya R600. Kalau ampere kita sesuaikan saja. Kalau ampere sesuaikan kompresor ini. Ya, ampernya sesuaikan saja. Tidak apa-apa, nggak masalah. Misalkan ini R600 ya, lihat ya. R600 tapi saya menggunakan R134. Ya, R134. Tidak masalah, tidak masalah. Walaupun misalkan nih saya jelaskan lagi, walaupun misalkan ini kompresor bawaannya masih bagus, misalkan ya, kompresor bawaannya masih bagus, tetapi kita mau Freon R134 tidak ada ya, tidak ada stok ataupun tidak punya, tidak apa, R600 nya tidak punya ya, maksudnya ya, R600 tidak punya, tidak apa-apa, kita menggunakan R134 saja. Walaupun ini bawaannya masih ada, masih bawaan kompresornya ya, tidak apa-apa, pakai R134. Kita sesuaikan di ampere dan manifoldnya, berapa PSI nya tuh. Dan setelah itu sudah ya. Jadi ini terhubungnya nih, kaki nomor 1 terhubung ke kompresor. Maaf, kaki nomor 1 ini dari relay ini ya, dari timer ini terhubung, ini nomor 1 ini kan ya. Nah, nomor 1 itu sebelah kiri ini ya. Ini nomor 1 nih. Ya, itu saya hubungkan ke defrost ya. Saya hubungkan ke defrost. Tuh. Dan nomor 2 saya hubungkan langsung ke arus ya. Arus 220 volt. Ya. Tuh. Maksudnya nomor 2 tidak ke arus ya, ke ini heater, ini masuknya ke heater ya, maksudnya ke heater. Nomor 3 langsung ke arus 220 volt, nomor 3. Dan nomor 4 langsung masuk ke kompresor, gitu maksudnya ya. Saya mengurakinya seperti itu. Dan hasilnya oke. Hasilnya juga oke, tidak ada masalah. Nah, ya. Sekarang ini posisi di sini sudah paham ya semuanya ya, teman-teman di sini ya. Sudah paham posisi di sini ya. Sudah paham. Saya harap paham lah ya. Nanti saya buatkan skema setelah saya menerangkan ini semua. Ya, menerangkan ini semua, nanti saya buatkan skema supaya lebih paham lagi. Kayaknya kalau dibuatkan skema lebih paham lagi ya. Lebih paham lagi dibanding melihat seperti ini, pasti pusing. Ya, pastinya pusing. Oke, sekarang saya akan mengganti ya. Yang saya ganti maksudnya ya, yang saya ganti itu ini bawaannya itu cuman ada termis dan nih bawaannya cuma ada ini ya, termis ya, sama fuse panas bawaannya. Nah, saya ganti ini saya ganti termis ini, saya ganti menggunakan defrost. Oke, jelas ya, saya mengganti menggunakan defrost. Termis ini saya ganti menggunakan defrost ya. Ini saya ganti ya, ini saya buang saja. Dan kipas fan ini ya, ini berhubung sudah jebol ya, akhirnya saya putuskan untuk mengganti dengan 220 volt saja, karena di sini sangat kesulitan mencari 112 volt ya. Jadi saya ganti 220 volt. Ini untuk kipas fan-nya ya. Itu untuk kipas fan-nya. Tuh, yang saya ganti hanya seperti ini. Hanya ini saja yang saya ganti. Dan saya pasang ini timer. Gitu. Nanti pasti saya buatkan skema untuk Anda, buat teman-teman di sini, supaya lebih mengerti ya. Kalau pakai skema pasti lebih mengerti lagi. Dan ini oke, termostat ya, termostat saya menggantinya dengan termostat yang bukan bawaannya ya. Kalau bawaannya termostatnya itu semacam model komponen ataupun modul termostat itu, tetapi saya ganti menggunakan termostat yang biasa. Oke, saya lihatkan dulu ya.
ini sekarang sudah adem ya, adem ini. Wow, keren ya. Ini termostat ini dia menggunakan semacam modul PCB ya. Tetapi saya menggantinya termostat ini menggunakan termostat seperti biasa, seperti termostat yang biasa yang kita pakai, yang kita tahu ya, termostat biasa standar. Itu saya ganti. Tuh, saya gulungkan seperti di sini, digulungnya ya. Oke, ini sudah mengerti. Dan ini, wow, sudah dingin sekali. Wow, mantap ya. Nah, sudah dingin. Jadi defrost, jadi heater nggak saya ganti, masih bawahannya. Yang saya ganti adalah ini ya, apa namanya, defrost. Saya mengganti defrost menggunakan defrost biasa ya. Ini hasilnya dingin banget ini. Nah, hasilnya dingin sekali. Itu sudah membeku ya. Ya, sudah kelihatan kan? Oh, garis-garis. Nah, artinya sudah dingin ya. Ya kan, kelihatan kan? Tuh. Oke, dilanjut. Ya, ini sudah dingin ya. Dingin. Sudah dingin banget tuh. Seperti biasanya. Oke. Jadi tadi itu saya defrost, termostat itu saya ganti. Kenapa? Saya pasang termostat karena untuk mengamankan suhu dingin ya. Kalau misalkan nggak pakai termostat, nanti suhu dingin berlebihan, akhirnya si kompresor yang di sini dia terlalu mendorong, nggak kuat ya, kasihan, terlalu panas, yang akhirnya saya menggunakan termostat. Jadi jika suhu dingin sudah mencapai yang kita inginkan, suhu dingin ini yang sudah tidak yang kita inginkan ya, itu akan memutus sendiri ya, di sininya akan memutus tuh termostat itu. Termostat itu saya hubungkan ke kabel yang arus ini ya, arus 220 volt pusat ya, kabel inti 220 volt. Saya putuskan saya jumper menggunakan termostat itu. Oke, nanti saya bikinkan ya skemanya supaya lebih paham lagi. Kayaknya kalau melihat seperti ini bingung ya, sudah pasti bingung. Tetapi nanti kalau sudah dikasih skema pasti akan lebih mudah dimengerti. Oke ya. Tuh, sebentar saya mau membuatkan skemanya dulu ya.